Aneka sudut pandang tersaji dalam Kopi Star, kolom opini Star FM. Penyusunan KUHP dilaksanakan secara matang oleh Dina Kahiyang Putri, penulis adalah kontributor Persada Institute. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru sudah disahkan tanggal 6 Desember 2022 oleh DPR RI. Pengesahannya sudah ditunggu-tunggu oleh rakyat karena akhirnya Indonesia memiliki kitab hukum pidana sendiri. KUHP ini memiliki berbagai pasal yang akan melindungi rakyat dari kejahatan pidana dan mengikuti dinamika masyarakat modern. Kitab ini disusun oleh para ahli hukum Indonesia sehingga mengerti kultur dan situasi masyarakat Indonesia. Penyusunan RKUHP sendiri sudah ada sejak tahun 60-an pada masa Orde Baru. Menurut sejarah, tahun 1963 sudah ada ide pembuatan RKUHP dalam acara Seminar Hukum Nasional 1. Kemudian pada tahun 1964 dibentuklah Tim Perumus KUHP. Substansi KUHP saat ini mengacu pada seminar tersebut, di antaranya penambahan delik-delik atau tindak pidana, delik ekonomi, kejahatan pengamanan negara atau ideologi, hukum adat, dan kesusilaan. Kemudian ditambah dengan pasal mengenai korupsi, delik penyebaran kebencian terhadap pemerintah, penghinaan terhadap kepala negara dan wakilnya, dan lain-lain. Para penyusun KUHP baru ini diantaranya adalah Profesor Muladi, ahli hukum dari Universitas Indonesia. Ada pula Profesor Nyoman Serikat Putrajaya, Profesor Harkristuti Harkrisnowo, dan Dr. Muzakir. Semuanya adalah ahli hukum yang kompeten. Draft KUHP yang baru sudah diserahkan ke DPR RI pada tahun 2015 dan tahun 2017, tetapi tidak mendapatkan persetujuan. Baru pada tahun 2022, KUHP versi baru itu disempurnakan lagi pasal-pasalnya dan dilakukan sesi sosialisasi dan dialog. Dalam sesi ini, rakyat bisa memberikan masukan dan juga kritikan. Setelah berbagai masukan dari masyarakat, maka DPR RI menganulir beberapa pasal di dalamnya. Kemudian pada awal Desember 2022, KUHP yang baru disahkan dan wajib diaplikasikan di seluruh Indonesia. KUHP baru perlu dibuat karena KUHP yang lama adalah produk hukum pada masa penjajahan Belanda, ketika mereka masih menjajah Indonesia yang dulu bernama Hindia Belanda. Pada tanggal 1 Januari 1918, KUHP wajib diterapkan. Sumber KUHP yang merupakan hukum Belanda tersebut, Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie. Oleh karena itu, pemerintah berinisiatif memperbaiki hukum pidana asli Indonesia. Penyebabnya karena hukum buatan Belanda dibuat untuk menghukum rakyat yang dijajah atau pribumi, sehingga pasal-pasalnya berasas balas dendam. Padahal ini tidak sesuai dengan hukum modern yang substansial dan restoratif. Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Edward Omar Sarif menyatakan bahwa KUHP baru tersebut diperlukan karena rakyat Indonesia bertahun-tahun menggunakan KUHP lama yang tidak pasti. KUHP lama masih berbentuk buku yang berbahasa Belanda dan tidak ada terjemahan resminya, sehingga tiap hakim menerjemahkan KUHP lama dengan pengertiannya masing-masing. Hal itu akan menimbulkan kerancuan karena bisa menjadi interpretasinya berbeda-beda.